What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang diperankan oleh aktris gacewan gua nih, yang gak lain dan gak bukan adalah Monica Belluci. Dan film yang berjudul Malena ini menceritakan tentang seorang wanita yang jadi pusat perhatian di kota karena kebeautiannya. Apalagi setelah pemerintah mengumumkan bahwa suaminya gugur di medan pertempuran. So, tanpa banyak cincong lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film berlatar pada tahun 1941 di negeri Italia, yang kala itu pemerintah juga sedang gencar-gencarnya untuk merekrut para pemuda dan dijadikan sebagai tentara. Karena di tahun itulah awal dari Perang Dunia Kedua dimulai. Film pun berfokus pada seorang bocil yang tengah membeli sepeda ontel. Namanya adalah Renato, dan cita-citanya juga menjadi seorang tentara. Lantas setelah membeli sepeda, Renato pun langsung menghampiri teman-temannya, dan mereka memiliki rutinitas di tiap pagi yang cukup seru. Mereka selalu mejeng di pinggir pantai untuk melihat seorang wanita yang rutin melewati pantai tersebut. Dan ya, wanita itu adalah Malena, kesukaan kita semua. Renato dan kawan-kawannya benar-benar dibuat gak berkedip saat Mbak Malen lewat. Lantas setelah Malena melewati mereka pun segera bergegas ke titik kedua dan kembali menyaksikan hal yang sangat menyenangkan ini. Lantas pada keesokan harinya, Renato mencoba cabut dari sekolah dan pergi ke rumah Malena. Renato yang duduk di depan rumah Malena terkejut saat Malena keluar dan memanggil dirinya. Dia meminta tolong pada Renato untuk membelikannya Indomie telur, dan hal itu pun membuat Renato nge-freeze seketika. Namun ternyata kejadian barusan hanyalah hayalan semata. Semakin hari rasa suka Renato pada Malena semakin menjadi-jadi. Bahkan ia sampai kabur di tengah malam dan langsung pergi ke rumah Malena. Dia lalu memanjat sebuah pohon dan menemukan sebuah lubang di jendelanya yang kayak kayu gini. Nah, by the way, si Malena ini adalah istri dari seorang letnan kolonel yang saat itu suaminya sedang pergi dinas. Dan selama pergi dinas, Malena pun hanya seorang diri di rumahnya. Pada keesokan harinya, tak bosan-bosan Renato kembali datang ke rumah Malena yang saat itu sedang berjemur di tengah teriknya matahari. Lantas setelah itu dia pun pergi ke toko kaset untuk membeli piringan hitam, di mana lagu yang akan dibelinya adalah yang sempat dia dengar di rumah Malena semalam. Lantas ketika sudah di rumah, Renato pun mulai memainkan lagu tersebut. Dan dia mulai kepikiran kalau Malena datang ke kamarnya dan mereka melaksanakan perpusrengan duniawi. Besoknya Renato dan teman-temannya kembali melakukan rutinitas mereka seperti biasa. Lantas ketika Malena telah masuk ke kota, Renato pun beralasan kalau dia hendak pulang pada teman-temannya. Namun ternyata dia malah melajukan sepedanya dengan sangat kencang dan kembali menunggu Mbak Malen. Di kota dia pun memperhatikan orang-orang sekitar yang ternyata juga terpaku dengan kecantikan Mbak Malen. Namun meski begitu ternyata banyak juga orang yang bergosip tentang dirinya, mulai dari dia yang digosipin pakai ilmu pemikat dan yang lain sebagainya. Besoknya sepulang sekolah, Renato langsung mampir ke bengkel sepeda untuk memperbaiki sepedanya. Namun saat diberikan masukan, tiba-tiba Renato nge-freeze lagi. Dan ternyata lagi-lagi ada Mbak Malen di ujung jalan. Alhasil dia pun akhirnya mengikuti Mbak Malen sampai masuk ke sebuah rumah yang entah siapa pemiliknya. Akhirnya karena kepo banget, Renato pun mencoba mencari tahu apa yang dilakukannya di dalam rumah itu. Dan ternyata itu adalah rumah seorang pria tua yang merupakan rumah orang tuanya, yang sekaligus juga merupakan gurunya Renato di sekolah. Pada suatu hari, masyarakat di sana berkumpul untuk mendengar pengumuman penting dari pihak pemerintah, di mana ternyata pemerintah mengumumkan para pasukan yang gugur dan salah satunya adalah suaminya Mbak Malen cuy. Namun bangkainya seketika para bapak-bapak di sana pun tersenyum mendengarnya dan gak ada rasa sedih sedikit pun. Dan kini secara resmi Malena pun berstatus sebagai single lagi. Renato yang khawatir pada Mbak Malen pun datang ke rumahnya. Namun saat di sana ia malah salfok dengan segitiga pengaman Malena yang sedang dijemur. Pas keadaan udah sepi, dia pun akhirnya ngambil segitiga itu dan langsung cabut dari rumahnya.
Lantas begitu di rumah, dia pun tak henti-hentinya terus memegangi segitiga itu sampai pada keesokan harinya bapaknya pun masuk ke kamar Renato dan mendapati anaknya yang bertindak di luar nurul. Alhasil Renato pun kena semprot dan dia diberi pelajaran untuk gak boleh pergi kemanapun, termasuk jendela kamarnya juga dipantek cuy. Singkat cerita, setelah 3 hari di dalam kamar, Renato yang enggan makan malah jatuh sakit, sehingga sang ayah pun memanggil seorang dokter untuk mengobatinya. Dan setelah diperiksa dokter, ternyata Renato hanya membutuhkan udara segar aja. Sang ayah pun akhirnya mengizinkan kembali Renato untuk keluar rumah. Dan dugaan kita pun benar kalau dia langsung bergegas untuk pergi ke rumah Mbak Malen. Sesampainya di sana, dia pun terkejut karena banyak pria yang sedang berada di sana dan mereka pada caper semua cuy di depan Malena. Singkatnya, seminggu setelah itu, Renato kembali menjalankan aksinya. Kali ini dia melihat Malena yang sedang bersama dengan teman seperjuangan mantan suaminya yang diam-diam juga menyukai Malena. Lantas setelah keluar, pria yang juga berpangkat letnan ini pun dihampiri oleh seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai tunangan Malena. Mereka pun terlibat adu joto sampai akhirnya diketahui pula oleh polisi yang sedang berpatroli. Akhirnya Mbak Lena pun dibawa ke meja hijau karena diduga merupakan pelakor dari pria yang ngajakin si letnan itu adu jotos kemarin malam. Di depan majelis hakim, Mbak Lena pun terlihat sangat sedih sekaligus kecewa karena buntut dari kejadian ini sang letnan harus dipindah tugaskan ke luar daerah. Dan yang membuatnya lebih sedih lagi, pengakuan dari letnan itu mengatakan bahwa hubungan mereka hanyalah sebagai teman saja. Dan untungnya berkat pembelaan dari seorang pengacara handal, Mbak Lena pun terbebas dari segala tuduhan yang ada. Lantas pada malam harinya pengacara ini pun mampir ke rumah Mbak Lena. Malena awalnya ingin memberikan sejumlah uang atas bantuannya tadi. Namun di sini pengacara itu malah menolak dan meminta Malena untuk berpusreng dengannya malam ini aja. Dan karena udah hutang budi, Malena pun akhirnya mau-mau aja. Beberapa minggu berlalu, peperangan mulai merambat ke kota mereka dan membuat para tentara lawan mulai menduduki kota tersebut. Kabar miring tentang Malena yang merupakan wanita tercantik di kota pun mulai terdengar sampai ke telinga tentara lawan. Alhasil Mbak Malen pun hanya bisa berserah diri atas keadaannya sekarang. Sementara itu Renato pun hanya bisa pasrah karena nggak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan sang pujaan. Malena pun kini merubah penampilannya dengan berganti gaya rambut. Dengan percaya diri dia pun datang ke kota. Dan esoknya dengan warna rambut yang baru, dia pun mendatangi para petinggi tentara lawan dan menghabiskan waktu untuk menjual dorayakinya kepada mereka. Dan Malena pun semakin kesini semakin menyukai pekerjaan barunya itu. Dan di sini Renato yang gak kuat membayangkan Malena pun akhirnya pingsan. Renato lalu dibawa ke pendeta dan pendeta itu mengatakan bahwa Renato kini dirasuki sesuatu dan lantas dia pun menjalankan segenap ritual. Namun di sini sang ayah yang udah paham kondisi anaknya pun mengatakan bahwa putra mereka kini sedang mengalami puber dan butuh melaksanakan perpusrengan duniawi. Oleh sang ayah, Renato pun akhirnya diajak ke rumah Odil dan dia lantas memilih satu orang untuk melaksanakan pusreng dengannya. Sebelum masuk ke ruangannya, sang ayah pun menyemangatinya dan setelah itu ya masih aja tetaplah ya kepikiran Mbak Malen. Singkatnya hari terus berganti dan peran pun telah usai dan peristiwa besar pun terjadi di mana Mbak Malen yang sebelumnya menjajakan dorayakinya untuk musuh kini dianggap pengkhianat dan akhirnya mendapat pukulan balik oleh para penduduk khususnya ibu-ibu. Esoknya Mbak Lena pun akhirnya pergi meninggalkan kota karena sudah dicap buruk di tempat asalnya. Sementara itu di sisi lain, Renato hanya bisa menatapnya dari kejauhan, menyaksikan pujaan hatinya pergi begitu aja. Lantas beberapa bulan kemudian, kota pun dikejutkan dengan kedatangan seorang pria. Warga pun masih mengenalinya sebagai suami dari Malena dan semua orang pun membicarakannya secara diam-diam.
Lantas begitu sampai di rumahnya, rumah itu telah dijadikan sebagai tempat penampungan dan gak ada satupun orang yang mau mendengarnya. Mereka semua memilih untuk berpura-pura gak mengenali Malena serta suaminya. Hingga akhirnya Renato yang sejak awal memerhatikan pria itu akhirnya menyelipkan sebuah surat untuknya. Dan pada malam harinya, pria bernama Scordio itu pun membacanya. Renato pun menuliskan cerita tentang rasa setianya Mbak Malen pada Scordio. Sampai pada akhirnya pemerintah menyatakan bahwa suaminya telah gugur. Barulah beberapa minggu kemudian hal-hal buruk menimpanya. Itu semua dilakukan hanya untuk bertahan hidup. Renato juga bilang kalau Malena naik kereta ke arah Messina dan akhirnya Scordio pun pergi untuk menyusuli sang istri dengan berbekal surat dari Renato. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Seisi kota pun kembali dikejutkan dengan kedatangan Malena dan suaminya. Renato yang saat itu sedang bersama kekasihnya kini mulai merasa lega. Dan setelah itu film pun selesai.